Kajahau, kembali lagi di channelnya Ina. Di video kali ini aku mau membahas drama Cina yang tayang di akhir tahun 2025 kemarin. Dan itu lumayan booming ya. Menurutku booming di TikTok, di IG itu sangat-sangat dibicarakan. Dan di WTV, di IG itu masuk top 10-nya gitu. Ini drama itu cocok banget kalau kamu yang suka kayak, ya pastinya drama modern. Terus habis itu ceweknya bener-bener gadis ceria, dan cowoknya tuh cool tapi nggak yang secool itu, maksudnya nggak cool banget gitu loh. Dan alur ceritanya sangat ringan, masalah konflik keluarga itu nggak asli ribet tapi nggak ribet gitu loh. Jadi kayak misalnya masalah langsung lega, masalah langsung lega, dan pokoknya ini tuh dibilangin ini tuh dramanya bener-bener yang mulus, tapi ya nggak semulus itu juga, tapi ya jujur aja aku tuh udah lama banget nggak nonton drama Cina yang bikin aku nangis sampai sesegukan gitu loh. Itu aku sampai mataku bengkak, hidungku mampet saking nangisnya itu. Tapi itu tuh nggak sedih guys, cuma nggak tahu mungkin sedihnya orang kan beda-beda ya, karena ini membahas tentang kayak keluarganya si Ni Si Guang itu. Aku nangis banget waktu di endingnya itu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, sekarang aku akan memperkenalkan pemeran utamanya aja ya. Yang pertama itu ada pemeran utama ceweknya itu ada Zhou Jinmei. Di sini dia menjadi Ni Si Guang, dan pemeran utama cowoknya itu ada Song Wei Long. Di sini dia menjadi Lin Yusen. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang Ni Si Guang, dimana dia tuh menjadi gadis ceria, dan dia di sini tuh masih mahasiswa tingkat akhir, dimana dia lagi skripsian dan jurusannya kebetulan sama kayak aku. Dan dia sedang kayak first love. Nah, dia punya first love gitu loh di kuliahnya ini. Tapi entar dulu. Jadi pemeran utama itu yang cinta pertama itu bukan Lin Yusen ya. Itu cuma ya second lead-nya aja. Nah, di episode pertama kayaknya episode 1 sampai 3 itu si Lin Yusen itu, Song Wei Long itu jarang diliatin ya, karena emang ini masih membahas tentang kehidupan kuliahnya si Ni Si Guang ini. Dan dibilang cinta bertepuk sebelah tangan itu enggak ya, cuma si cowok ini, si second lead-nya ini, Zhuang Su ini, dia insecure, soalnya kan dia orang ya masyarakat biasa seperti saya. Dan Ni Si Guang itu orang kaya, bapaknya punya grup besar gitu di daerah Wuxi. Nah, ini kan dia juga aslinya orang kaya baru ya, anggapannya orang tuanya. Tapi Ni Si Guang itu cara-caranya berstyle kayak, pokoknya kelihatannya itu kayak orang biasa aja gitu loh, nggak yang sangat-sangat ngeliatin kayanya gitu. Dan singkat cerita, dimana dia udah lulus kuliahnya, dan dia aslinya itu udah dikasih pekerjaan sama orang tuanya karena dia emang punya pengaruh kan keluarganya. Tapi dia kayak kepengaruh sama omongannya Zhuang Su yang bilang, kamu nggak capek jadi parasit keluarga apa gitulah. Pokoknya dia terpengaruh lah pakai kata-kata itu. Dia ingin membuktikan dirinya kalau dia tuh bisa nyari kerja sendiri dan dia tuh berkemampuan gitu. Jadinya dia ikut daftar kerja di job fair gitu yang diadain di kampus. Nah, dia keterima ya lumayan ada 3 beberapa perusahaan, tapi dia milih di Suzhou, di anak perusahaannya patungan dari si keluarganya Lin Yusen dan keluarganya dia. Nah, dari sini mulai ada Lin Yusennya. Dia ketemu lagi. Laginya itu untuk si Lin Yusen ya, soalnya Ni Si Guang itu nggak sadar kalau dia tuh pernah ketemu Lin Yusen. Dan dari sini dia mulai biasa jalan lah ceritanya kayak gitu. Ternyata ada kesalahpahaman di masa lalu, dan udah mulai terbongkar lah kayak gimana faktanya, kayak gimana realitanya. Oh ya, di sini tuh Lin Yusen tuh kan jadi wakil manajer di perusahaannya Si Guang ini kerja.
Dan dimana orang-orang di sini tuh nggak tahu kalau Lee Si-gwang itu keluarganya salah satu yang punya saham di sana. Jadinya ya udah dia kerja seperti biasa. Dan dulu si Lin Yusen itu dulunya tuh seorang dokter bedah saraf. Tapi karena kecelakaan jadi tangannya itu dibilang cacat sih enggak, cuma kalau buat operasi itu udah nggak bisa. Jadinya dia pindah haluan menjadi orang kantoran gitu, menjadi wakil manajer. Tapi untuk selanjutnya dia nggak tetap jadi wakil manajer. Ayo jadi apa? Tebak. Tonton aja. Sedikit sinopsisku tadi ya. Aku sukanya drama ini tuh kan mereka si Lin Yusen itu ngejar Lee Si-gwang itu lumayan barbar guys. Jadinya aku tuh nggak takut ya awalnya, kayak biasalah namanya percintaan kantor pasti ada yang ngomongin. Tapi tuh di sini nggak yang diomongin banget gitu loh. Dan dia bener-bener profesional nggak ya menurutku ya profesional sih. Soalnya nih si Gwang pun tetap dikasih kerjaan yang berat gitu loh, nggak leha-leha aja kerjaannya. Walaupun dikejar pun dia tetap si Gwang itu ya, walaupun emang udah setara keluarganya, tapi dia tetap memantaskan diri biar ngerasa pantas untuk si Lin Yusen ini. Mereka ini kalau ada kesalahpahaman apa aja, kalau enggak ya ada sesuatu yang mengganjal di hati gitu, langsung ditanyain langsung ke orangnya, kayak nggak bikin overthinking itu loh. Dia tuh komunikasinya bagus, nggak yang miskom gitu pokoknya. Aku sukanya yang dia drama-drama kayak gini, ada masalah tapi nggak masalah banget gitu loh. Pokoknya komunikasi mereka berdua itu sangat-sangat berkomunikasi. Kehidupan kuliahnya Lee Si-gwang itu, aku sadar tiba-tiba kepikiran aja, ternyata realita kehidupan kuliah tuh emang kayak gitu semuanya. Dan gak ada orang tuh hidup yang benar-benar sempurna, benar-benar yang kayak bahagia terus gitu ya. Aku benar-benar kecewa banget sama temen asramanya di Si Gwang itu. Ya gak semuanya, tapi benar-benar berasa aja kayak dia tuh gak mau kalah gitu loh dari si Lee Si Gwang. Padahal Lee Si Gwang itu yang gak ngapa-ngapain ya, namanya manusia hidup ya, pasti ada aja yang gak suka. Walaupun kita udah ngelakuin nggak ngapa-ngapain pun ada yang nggak suka gitu loh. Apalagi karakternya nih Si Gwang ini ya, aku bener-bener suka banget karakternya dia yang bener-bener nggak menye-menye. Dan dia bener-bener yang dia emang bukan tipe yang ambisius, tapi apa aja masalah yang ada di depannya, apa yang dia udah dapat, misal dia dapat masalah apa, dia tuh selalu menyelesaikan masalah itu gitu. Dia emang bukan orang yang berpikiran panjang sampai ke depan banget gitu, sampai jauh berapa tahun kemudian, enggak. Tapi dia benar-benar ngelakuin hal yang ada di masa kini gitu. Dia itu anak orang kaya ya, walaupun dia kayaknya generasi 2 kan masuknya kan. Tapi dia nggak dipaksa buat kalau sama bapaknya sih iya, awal-awalnya dipaksa buat jadi penerus, pewaris pastinya, soalnya dia kan anak satu-satunya. Tapi aku sukanya tuh maksanya nggak maksa banget gitu loh. Dimana di sini Lin Yusen juga nggak dipaksa banget kan, karena dia juga punya sepupu-sepupu lainnya, dan dia juga emang pengennya tuh jadi di medis-medis gitu kan. Dan keluarganya sini Si Gwang pun, apalagi ibunya itu tuh nggak maksa banget, yang penting anaknya happy, nggak nyaman gitu. Terserah mau ngelanjutin perusahaan apa enggak ya terserah, pokoknya ya menurut kebahagiaannya anaknya aja gitu. Aku sukanya drama yang nggak tahu ribet, yang di masa keluarganya kayak gini-gini. Oh iya, aku juga mau ngomongin tentang second lead-nya. Di sini Zhuang Su ya, menurutku dia nggak jahat, tapi jahat gimana ya, dia ya kalau jadi Jongsu juga minder ya, dideketin sama cewek cantik kaya raya gitu. Sedangkan ya walaupun pinter, terus ya punya nama di dosen gitu, tapi kalau nggak setara rasanya di keluarganya agak minder gitu ya. Cuma dia orang nggak tegas menurutku sih, makanya kayak
Apa banget deh, aku sebel banget sih sama Zuang suka pas sini si Guang itu nyatain perasaan dia pun ya diam aja ya. Pokoknya kalian nonton lah, kalian akan merasakan gimana agak sebel tapi ya agak sebel banget sama si Juang Su. Dan aku tuh mau ngomongin yang temennya si Juang Su, Yerong. Di sini juga dia teman sekamarnya si Guang itu pas waktu kuliah. Dibilang jahat, ya jahat juga, tapi dia nggak jahat. Untungnya dia nggak yang jahat sampai bener-bener sangat-sangat obsesi sama Guang. Dia tuh kayaknya menurutku karena dia iri, karena Guang kan dia siapa yang nggak iri sama si Guang? Aku pun iri aslinya guys, cuma irinya tuh jangan dipakai yang buruk-buruk gitulah. Dia tuh intinya si Yerong itu nggak mau kalah dari si Guang. Dan ya itu apa-apa kayak misalnya ada apa masa hidupnya langsung nyalahin si Guang, kayak ih apaan banget sih. Untung dia udah nggak temenan banget gitu loh, cuma ya udah bagusnya ini tuh nge-cut off orang tapi gak yang cut off banget gitu loh, bener-bener cut offnya orang-orang dewasa yang ya pemikirannya tuh luas, tenang gitu loh. Aku suka banget pokoknya karakternya si Guang ini. Tuh orang lagi aku mau bahas di sini, aku mau membahas sama bapaknya si Guang ini. Aku benci banget guys. Tuh gak boleh gitu, tapi bener-bener ya guys, aku tuh udah lama banget nggak nonton drama, entah drama Cina apa Korea apa Thailand gitu, yang bikin hatiku tuh sampai sakit banget tau. Sakit banget aku, sebel banget aku sama bapaknya si Guang ini. Dia tuh dibilang selingkuh, ya selingkuh sih masuknya. Pokoknya kalian tuh nonton ya, apalagi hampir-hampir mendekati akhir tuh ya, aku sampai bener-bener nangis banget pas bapaknya udah didiagnosis kalau punya tumor, terus dia nyalahin si Guang lapor polisi gara-gara anaknya cinta pertamanya dia itu lapor polisi. Aku kayak gitulah guys. Aku tuh sebel banget pas, ya Allah aku nangis banget guys pas si Guang tuh ngeluarin keluh kesahnya yang ada di dalam hatinya selama ini. Itu bener-bener sedih banget. Drama ini ya guys, cuman bibir tuh menurutku udah biasa kan ya, tapi aku lebih baper pas si Lin Yusen nyium kening. Aduh, kelihatan banget cintanya, kelihatan banget kecintaannya guys. Apalagi dicium matanya kan, apalagi cium pipi. Aduh, aku kayaknya lebih baper cium kening deh guys. Bener-bener kelihatan aja gitu loh tulusnya. Kalau ciuman bibir pasti tetap mau lah, aku harus ada drama yang ada ciuman bibirnya, harus ada, itu harus wajib. Cuma ini aku gak pernah sebaper ini karena dicium keningnya. Sumpah ini di sini aku bisa nangis guys gara-gara Lin Yusen ini cara nge-treat si Guang tuh, ya Allah bener-bener iri banget aku, sumpil. Aku jadi pengen punya cowok kayak gitu. Sumpah ini bener-bener green pack sampai greenan paling ya. Ternyata udah lama banget ya aku ngomongnya. Maaf ya guys, aku tuh excited banget kalau ngomongin drama-drama itu. Soalnya kan temenku tuh jarang yang nonton drama Cina ya guys. Jadi aku bikin video-video drama Cina ini ya buat ngeluapin ke excitedanku ini, biar terkeluar aja gitu loh. Aku suka ngomongin ini tapi aku nggak tahu mau ngomongin ke siapa. Temanku ada yang nonton drama tapi dia lebih ke drama Korea, ada yang nonton drama tapi dia nggak terlalu yang ngikutin drama banget. Paling biasanya aku ngomongin sama tante-tanteku gitu ya, karena emang yang seperti yang mengajakku masuk ke dunia perdrama Cina dan Koreaan ini ya tanteku. Drama Shine on Me ini tuh ada 36 episode. Di sini kalian bisa nonton di WTV, iQIYI atau Viu ya. Diusahakan yang ilegal guys. Legal maksudnya. Diusahakan nonton di WTV, iQIYI sama Viu guys. Oke. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Apa ada yang nonton sampai akhir? Ya pokoknya terima kasih banyak sudah mendengar keyakinanku tentang drama Shine on Me ini.
Kalau kalian suka di like boleh. Kalau misalnya kalian pengen lihat updatean drama yang aku tonton, kalian bisa subscribe dan bisa follow IG ku Safiratus05 buat drama-drama apa saja yang aku tonton. Biasanya aku masukin di sorotan. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye, 谢谢。